Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faizan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surga dan neraka. Ada yang sudah tahu apa itu surga, apa itu neraka? Langsung saja kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan surga dan neraka. Sekarang kalau ada pertanyaan, kapan sih kita berada di surga atau neraka? Kapan kita masuk surga? Kapan kita masuk neraka? Anak-anak, lihat fase perjalanan kita bisa sampai ke surga ataupun bisa sampai ke neraka. Naudzubillah. Jadi semoga perjalanan kita nanti akhirnya berada di surga. Amin, Allahumma amin. Perhatikan anak-anak. Sekarang di fase perjalanan ada yang namanya alam roh, alam sebelum kalian berada di kandungan. Setelah itu ada kandungan. Setelah kandungan, setelah dilahirkan, kalian berada di alam dunia. Alam yang kita tempati sekarang ini namanya alam dunia. Jadi kita itu berada di fase ketiga, fase alam dunia. Setelah itu, setelah kita meninggal, kita akan masuk kepada fase alam kubur. Setelah itu ada kehancuran alam semesta yang kita kenal dengan hari kiamat. Setelah itu ada fase hari kebangkitan. Jadi setelah semua umat, semua yang ada di muka bumi ini dihancurkan, dimusnahkan dengan adanya hari kiamat, lalu ada yang namanya hari kebangkitan. Setelah itu semua manusia dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Jadi tempat kebangkitan manusianya itu dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Setelah itu ada yang namanya fase syafaat. Fase syafaat ini hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad, umat-umat yang beragama Islam, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perbuatannya, menjauhi semua larangannya. Setelah fase syafaat ada yang namanya hisab. Apa hisab, Ustaz? Hisab ini adalah perhitungan. Jadi amal baiknya berapa kalian dihitung, amal buruknya berapa kalian dihitung. Namanya adalah fase hisab. Setelah itu penyerahan catatan amalan. Setelah dihitung amal baiknya ada berapa, amal buruknya ada berapa, kemudian amal-amal yang sudah dihitung ini masuk kepada fase penyerahan catatan amalan. Baru setelah itu semuanya masuk kepada mizan. Apa mizan? Mizan ini adalah timbangan anak-anak. Jadi nanti amal baiknya atau amal buruknya yang lebih berat. Kalau amal baiknya yang lebih berat, insya Allah kita akan masuk ke surga. Maka kita patut berbahagia. Tapi kalau amal buruknya yang lebih berat daripada amal baiknya di fase mizan ini, naudzubillah, kita akan masuk neraka. Maka dari itu, selama kita masih di alam manusia, alam dunia, kita perbanyak ibadah kepada Allah. Baru setelah mizan sudah dihitung, sudah ditimbang amal baik amal buruknya, kalian akan melewati telaga. Setelah melewati telaga ada sirat. Sirat ini jembatan yang menentukan kalian masuk surga atau masuk neraka. Nah, jembatan ini sebagai penentuan terakhir. Kalau kalian masuk surga karena amal baiknya berat, insya Allah jalan di jembatan ini jalannya itu akan baik-baik saja, akan bahagia karena pada akhirnya akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, kalau amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, maka
kalian akan melewati jembatan ini dengan sengsara yang akhirnya akan tiba ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, selama kita masih berada di alam dunia, kita perbanyak ibadah kepada Allah, kita takwa kepada Allah. Selanjutnya, surga itu apa sih? Surga, anak-anak. Surga adalah tempat kenikmatan dan kebahagiaan. Lah, siapa yang menyediakan? Yang menyediakan itu Allah. Untuk siapa? Untuk hambanya yang beriman dan beramal soleh. Jadi hamba-hambanya yang mempunyai iman yang kuat, yang selalu berbuat kebaikan, jaminannya adalah, hadiahnya adalah surga. Lah, kebahagiaan apa atau kemuliaan apa yang tak terhingga bagi orang mukmin? Jadi orang mukmin ini mempunyai kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka itu masuk ke dalam surga. Jadi ketika itu masuk dalam rombongan yang masuk surga, ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar nama-nama surga. Perlu kalian ketahui surga itu ada 8 tingkatan. Yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Sekarang surga yang tinggi, surga pertama berada di tingkatan paling atas adalah Firdaus. Lah, surga Firdaus ini untuk siapa? Surga Firdaus dikhususkan untuk orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya. Jadi orang-orang yang disebutkan di bawah ini merupakan orang-orang yang nantinya akan memasuki surga Firdaus. Di bawah Firdaus ada yang namanya surga Eden. Surga Eden ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, beriman, beramal soleh, sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi orang-orang ini nantinya akan masuk surga Eden. Di bawah lagi, di bawahnya Eden ada namanya surga Naim. Surga Naim untuk siapa? Untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Di bawahnya lagi ada namanya surga Ma'wa. Untuk siapa surga Ma'wa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beramal soleh, takut kepada kebesaran Allah, dan selalu menahan hawa nafsu. Kemudian di bawah surga Ma'wa ada namanya surga Darussalam. Untuk siapa? Untuk orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah dan beramal soleh. Di bawahnya lagi ada surga namanya Darul Muqamah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu bersyukur. Ingat anak-anak, Darul Muqamah ini artinya tempat tinggal yang di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa lesu. Jadi di dalam surga Darul Muqamah ini tidak ada orang yang lelah, tidak ada orang yang lesu. Di bawahnya lagi ada surga namanya Al-Maqamul Amin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Di bawahnya lagi surga paling rendah namanya Khuldi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah 8 nama surga beserta tingkatannya. Yang pertama, yang paling tinggi namanya Firdaus. Setelah itu ada Aden. Setelahnya ada Naim. Setelahnya ada Ma'wa. Setelahnya lagi ada Darussalam. Setelahnya lagi ada Darul Muqamah. Setelahnya lagi ada Al-Maqamul Amin. Dan yang terakhir Khuldi. Ingat, ini nama-nama 8 surga. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar surga. Kita juga sudah belajar nama-nama 8 surga.
Yang paling tinggi namanya surga Firdaus, yang paling rendah namanya surga Khuldi. Lah sekarang sudah siapkah kita menuju surga? Kalau sudah siap, maka selalu beribadah kepada Allah, kerjakan semua perintahnya dan jauhi semua larangan Allah. Sudah dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.